Rahmah El-Yunusiyah adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Padang Panjang dan terkenal sebagai pendiri Diniyah Putri. Diniyah Putri tercatat sebagai sekolah khusus perempuan pertama yang tidak mudah didirikan pada masa penjajahan Belanda. Selain memperjuangkan hak perempuan, Rahmah juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan politik hingga mendapat tanda kehormatan dari dalam dan luar negeri. Berikut ini biografi singkat dan peran Rahmah El-Yunusiyah. Melansir laman Kemdikbud, Rahmah El-Yunusiyah lahir pada 29 Desember 1900 di Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia merupakan putri dari Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Rahmah kecil tidak mengenyam pendidikan formal. Ia dibimbing oleh sang ayah, yang merupakan seorang qadhi atau hakim agama, yang juga dikenal sebagai cendekiawan Islam. Sepeninggal ayahnya, Rahmah dibimbing oleh kakak-kakaknya hingga mahir membaca dan menulis Arab serta Latin. Rahmah juga belajar pada sejumlah ulama terkenal Minangkabau, salah satunya Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka. Selain itu, ia pernah menerima beberapa pelatihan kebidanan di rumah sakit setempat. Pada saat remaja, Rahmah El-Yunusiyah pernah menikah, tetapi kemudian bercerai. Setelah bercerai, Rahmah fokus memperjuangkan cita-citanya untuk menghilangkan diskriminasi yang diterima perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Rahmah ingin setiap perempuan mengerti hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat melalui pendidikan yang layak. Pada masa penjajahan, banyak perempuan yang tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan yang tinggi, dan ruang geraknya di masyarakat pun tidak setara dengan laki-laki. Dari pemikiran itulah, Rahmah El-Yunusiyah kemudian dikenal sebagai tokoh pendidikan pendiri Diniyah Putri Padang Panjang, madrasah khusus perempuan pertama di Indonesia, pada saat Diniyah Putri didirikan pada 1 November 1923, muridnya baru 71 orang, dan sebagian besar berasal dari kalangan ibu muda. Meski pada awalnya banyak tantangan yang harus diterjang karena perempuan masih dinilai tidak perlu bersekolah, Diniyah Putri terus berkembang mencakup semua jenjang pendidikan. Selain memperjuangkan hak perempuan, Rahmah juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan politik. Berikut ini beberapa perjuangan dan peran Rahmah El-Yunusiyah. Mendirikan Diniyah Putri ikut dalam pergerakan PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia. Aktif dalam pergerakan menentang praktik-praktik penindasan penjajah Belanda, mendirikan Perserikatan Guru-Guru Poetri Islam di Bukit Tinggi, menjadi Ketua Panitia Penolakan Kawin Bercatat, Ketua Penolakan Organisasi Sekolah Liar, menjadi pemimpin rapat umum kaum ibu di Padang Panjang hingga berujung di denda Belanda, menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera (JKIS). Padang Panjang mendirikan Khutub Khannah, taman bacaan, untuk masyarakat salah seorang pendiri Partai Masyumi di Minangkabau, menjadi anggota parlemen, DPR, mewakili Sumatera Tengah 1995-1998. Rahmah El-Yunusiyah wafat di Padang Panjang pada 26 Februari 1969 dalam usia 68 tahun. Atas jasa-jasanya memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan serta meningkatkan derajat perempuan di Sumatera pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, ia diberi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Perjuangan Rahmah juga mendapat pengakuan dari luar negeri. Terbukti pada 1957, ia memperoleh gelar Syaikhah dari Senat Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah gelar yang belum pernah dianugerahkan kepada siapapun sebelumnya.